Dia secara bisnisnya tidak masuk dia hitungan itu. Bang, kita lanjut. Gini Bang, kemarin saya naik di ALS Kota Nopan. Hampir rata kan kalau yang trip Kota Nopan itu kalau langganan dari santri-santri yang ada di Purba, sana, ya. Purba Baru atau santri-santri yang lain. Saya bertanya ke kru lah, taruh baiknya supir atau helpernya. Pertanyaan saya, jawabannya mereka tetap sama. Pertanyaan saya seperti ini Pak, gimana perasaan kalian membawa anak-anak santri? Jawaban mereka gini, ada juga tersentuh rasa hati saya. Walaupun kadang pihak perusahaan tidak mengucapkan langsung, tapi ada pesan yang disampaikan mereka. Ketika anak-anak santri yang kalian bawa, mereka kekurangan ongkos berapapun yang mereka berikan, angkat. Nah, itu memang pesan seperti itu atau memang macam mana? Dia memang dari pendahulu kita pun seperti itu, dia memang dari para pendiri dulu punya pesan seperti itu. Kalau dia anak-anak yang sedang belajar, terutama belajar agama, itu memang kita prioritaskan untuk kita angkut, walaupun mungkin ongkosnya kurang lah ya, kan. Tapi kalau ongkos itu nomor 2, yang jelas dibawa dulu dia. Iya, karena kan kalau secara normal dia kebetulan pergi saya naik yang eksekutif, pulang juga naik eksekutif. Pergi saya eksekutif, dia dari mana kemarin? Dari Tebing. Dia cuma punya duit 50.000 dan naik kan sampai sana. Kan mungkin kan kalau secara nominal duit uang mungkin kita rugi. Ya. Tapi secara ikatan kita untung. Karena kita kan sudah didoakannya. Ya. Semoga ALS itu jaya, berkah dengan adanya seperti itu. Betul. Dan setelah saya sampai di Purba, saya juga tanya sama anak santri yang kebetulan dia tidak jadi penumpang yang itu. Ya. Macam mana kamu? Nah, kalau naik ALS, yang penting kita jujur katanya. Kita kasih tahu ya kalau kita ada duit, janganlah pula kita minta kurang. Ya. Kalau memang kita nggak ada duit, bilang aja. Betul. Yang tak orang itu katanya. Betul. Nah, berarti kan memang hubungan emosional itu memang bisa terjadi. Iya. Iya. Jadi kalau makanya kita kan tidak bisa berpatokan secara bisnis secara keseluruhan, karena faktor kekeluargaan kita kuat. Apalagi kita orang Mandiling ini kan. Iya. Nah, itu dia faktor kekeluargaan, ikatan keluarga masih kuat dia. Jadi kan gini juga Pak, memang betul ya Pak bilang. Ini maaf saya bukan berarti saya tidak pro ke Bapak atau apa. Saya kan gini, Bapak saya ibaratkan saya selaku pelaku bisnis di dunia transportasi. Sementara yang dijalanin itu kan bukan cuma 1-2 supir yang melakukan hal seperti itu. Betul. Kalau keuntungan finansial kayak Bapak bilang udah otomatis tidak sesuai. Cuman yang titik beratkan bukan kita mencari keuntungan bisnis seperti itu, rasa kekeluargaan itu. Selama ini yang dirasakan Bapak sendirilah yang selaku humas di sini, dampak apa yang paling signifikan Bapak rasakan dasar kekeluargaan yang ditimbulkan dari situ? Sempat ada istilah kalau naik ALS, naik tidak kenal, turun jadi saudara. Makanya kan fakta yang nyata kita eksis sampai 55 tahun. Nah, untuk Sumatera mungkin hitungan jari yang eksis sampai 55 tahun. Ya, benar. Itu
Tapi sampai saat ini kita syukur alhamdulillah berkat doa para pelanggan kita masih kokoh. Sampai sekarang. Mudah-mudahan tetap jaya. Iya, amin. Itu dia. Jadi kalau beginilah Pak, umpama saya ibaratkan saya sebagai konsumen dari PT Antarneta Sumatera. Yang namanya konsumen kan ingin yang terbaik. Betul. Ingin yang terbaik. Sementara terkadang dapat konsumen ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, toh notabene-nya walaupun kita sebagai konsumen kita tahu ongkos di ALS itu termurah dibanding dengan kompetitor lain, tidak menyebutkan nama, dibanding kompetitor lain. Cuman namanya kita sebagai konsumen ingin dikasih lebih dong. Jadi kan kalau secara fasilitas memang kita belum merata, tapi akan kita usahakan semampu kita untuk memenuhi fasilitas sesuai dengan keinginan konsumen. Dia sebetulnya kan kalau niat kita ingin berbenah, tetapi kan itulah datang wabah COVID-19 sehingga impian kita itu agak buyar deh jadinya. Mungkin butuh waktu untuk perbaikan lah. Untuk apanya? Karena kan istilahnya untuk bangkit di masa sudah itu bukan gampang. Karena kan sampai 2 tahun kita. Iya. 2020 sama 2021. Ya, makanya itu tadi saya ibaratkan saya selaku pelaku bisnis di transportasi dengan kondisi sudah ini istilahnya kan baru mulai bernafas. Betul. Baru mulai bernafas tiba-tiba dihantam dengan kenaikan BBM. Betul. Sementara kita tidak menaikkan ongkos atau hanya penyesuaian. Kalau boleh ada bocoran berapa penyesuaian tarif ini? Kalau perkiraan kami hanya sekitar 15%. 15% untuk penyesuaian. Berarti jadi setengah dinaikkan BBM itu ya? Iya. 32% dinaikkan hanya setengah. Iya. Bisa dari 16%, 1,6 ya? Betul. Hanya sekitar segitu karena kan kita melihat pasar kita pun kan terlalu tinggi pun kita naikkan kan kasihan juga kita. Iya. Nah itu dia, makanya kita bilang faktor kemanusiaan lah yang paling apanya. Apakah dengan kenaikan ini kapan mulai berlaku? Kalau prediksi kita sekitar tanggal 8 lama juga kan? September 2020. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 hari. Iya, seminggu ya? Seminggu setelah naik BBM, di situ baru kita naikkan? Iya, baru kita sesuaikan dia tarif kita. Kenapa begitu lama Pak? Makanya kan dari tadi kan kita bilang kita harus kaji dulu semua aspeknya dulu. Nah, jadi makanya kan kalau kawan-kawan di Jawa kan hari ini naik BBM, besok sudah naik kenaikan tarif. Mana sekarang detik ini naik. Nah, itu dia. Tapi kan kita kan itu dia harus kita bahas dulu secara menyeluruh dia. Jadi kalau mulai tanggal 8 tadi ya? Iya. Tanggal 8 ini sistem informasi yang diberikan ALS itu ke cabang-cabang bagaimana Pak? Kalau informasinya nanti akan ada grup WA kita disampaikan dan akan dikirim juga secara manual melalui bus. Jadi sistem media secara grup yang ada di ALS terkirim secara manual juga kita kirim juga. Iya. Jadi harapan dari pihak perusahaan kepada penumpang. Kalau harapan kita ke penumpang, kita mohon ke penumpang agar maklum dengan penyelesaian tarif yang kita lakukan ini, karena ini memang pilihan berat, tapi harus kita laksanakan. Karena kalau tidak kita laksanakan, kemungkinan besar untuk biaya operasional itu tidak bisa kita tutupi. Contoh biasanya ke Jakarta itu minyak dari Medan ke Jakarta itu 5.500.000. Kalau saat ini 7 juta untuk minyak. Untuk minyak aja. Baru BBM aja 7 juta. Belum yang lain-lain. Belum penyeberangan. Itu dia belum. Belum lagi harga spare part,
harga ban yang cukup lumayan. Jadi memang perlu keputusan yang betul-betul matang dulu. Betul. Dan kalau harapan kita ke pemerintah untuk penyaluran BBM itu kita mohonlah agar diperlancar di sepanjang lintas Sumatera Jawa. Kalau inilah terpikir saya, ini kadang sudah BBM lah naik, sementara solar sulit atau dibatasi. Betul. Jadi makanya kan kita itu harapannya, kita mendukung program pemerintah, kita dukung. Dan harapan kita itu penyalurannya itu mohon diperlancar. Karena ada beberapa daerah memang tidak ada. Kita antri, sudah antri pun kita dibatasi lagi. Yang lucunya di depan SPB itu ada jual eceran. Nah, itu deh. Makanya juga kemarin juga sempat ngobrol juga sama supir. Secara tidak langsung, walaupun kemarin BBM aja belum naik, dengan langkanya BBM di jalan, biaya membengkak. Penumpang pun aturannya kayak Bapak bilang kemarin juga waktu kita sidak kemarin, penumpang seharusnya makannya 2 kali atau 4 kali. Jadi biaya perjalanan itu membengkak dia jadinya. Karena kan kalau eceran itu rata-rata 8.000 per liter dijual. Kita ikut antri sampai 8 jam. Kasihan sama penumpangnya. Paksa kita ambil yang itu. Kita ambil itu biaya membengkak. Betul. 8.000 per liter. Kalau maaf cakapnya kayak gitu. Kalau kondisi kayak gitu kan sistem keuntungan daripada perusahaan otomatis kan menipis. Betul, menipis. Jadi antisipasinya dengan makanya kan kita bilang kalau dia secara bisnisnya tidak masuk dia hitungan itu secara bisnisnya. Akan tetapi kalau tidak kita operasikan, ribuan orang tergantung ke perusahaan kita. Dan juga orang pengen transportasi itu tetap berjalan. Betul. Jadi walaupun dengan penghasilan yang minim, tetap kita operasikan, kita tetap eksis. Itulah memang perjuangan yang bukan gampang. Bukan. Karena kalau orang melihat di media aja seperti ini berjalan di sana, itu kan gampang. Ketika jadi pelakunya luar biasa. Luar biasa, betul. Jadi kan kalau hitung-hitungan normal kita seharusnya Medan Jakarta itu paling tidak 800.000. Iya. Betul, Pak. 800.000 seharusnya. Sementara dari Jakarta ke ke Jogja udah berapa? Nah, itu dia. Hampir sama dari Medan ke Jogja, dari Jakarta ke Jogja. Betul. Padahal dari Jakarta ke satu malam. Nah, itu dia. Sementara dari Medan ke Jakarta berapa malam? Nah, itu dia. Makanya ada perbedaan dia. Berarti kan di bawah betul. Betul. Berarti memang sasarannya bukan semata-mata di bisnis, tapi rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan titah daripada pendiri ALS ini memang tetap didoakan oleh para penonton. Amin. Dan juga harapan saya pribadi untuk para penonton, berilah dukungan, support atau doa agar para pimpinan-pimpinan ALS tetap kuat untuk tetap berjuang untuk memakmurkan ALS ini dan tetap menjadi raja di jalan. Amin. Amin. Dan juga terima kasih untuk Pak Arwi yang ada kesempatan bagi kita untuk bisa ngobrol-ngobrol walaupun ngobrol santai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan harapan saya sekali lagi pihak ALS saja mau melakukan pengorbanan demi masyarakat. Saya yakin masyarakat juga nggak akan sungkan mendoakan. Saya yakin seperti itu. Mungkin ini aja videonya Pak, walaupun singkat, tapi saya yakin ini bakal padat isinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.